dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Tak punya pacar, punyanya sahabat. Teman-teman, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Dalam kesempatan yang indah kali ini, izinkanlah saya, Prayoga Hafiz Siswandi, menyampaikan tausiah yang berjudul Membangun Generasi Muda yang Berdaya di Era 4.0. Berbicara mengenai generasi 4.0 pasti identik dengan masa muda, masa yang penuh kuatnya luar biasa, dikarenakan masa muda masa yang paling tepat untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini seirama dengan yang dikatakan oleh ulama tafsir Al-Quran Syekh Abu Al-Bisri Katsir yang menyatakan dalam kitabnya Syabban wa huwa quwwatun ba'da ta'al, bahwa masa muda masa yang penuh dengan kekuatan yang sebelumnya diisi oleh masa yang penuh dengan kelemahan. Sehingga pantaslah proklamator kita Insinyur Soekarno pernah berkata, "Give me 10 years and I will shape the world." Berikanlah kepadaku 10 orang pemuda, maka akan aku goncangkan dunia. Hadirin rahimakumullah, masa 4.0 adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sebagai generasi muda dianugerahi bentuk pikiran yang maju ke depan, mata melihat masa depan, tangan dapat bersalaman meskipun berjauhan, serta wajah yang bisa dipercantik dengan filter Instagram. Maka gunakanlah wahai generasi muda untuk menyempurnakannya, memanfaatkannya dengan baik dan benar. Namun justru akan sangat menyedihkan di mana zaman 4.0 ini tidak sedikit generasi muda yang menguasai segala ilmu teknologi, yang istilahnya HP-nya bisa dilipat, rumahnya berpagar kawan, mobilnya anti kanan, uangnya tidak bisa dilipat, kalau haus minumnya jus alpukat. Tetapi batinnya tersiksa, hatinya penuh dengan gegana dikarenakan salah dalam menggunakan teknologi tersebut. Contohnya mulai dari penggelapan aplikasi online sampai prostitusi online. Padahal Syekh Mustafa Al-Hulayani, salah satu tokoh Mesir, pernah mengatakan dalam syairnya, "Inna fi yadi syubban amrul ummati wa fi adaniha hayatana," bahwa di tangan para generasi muda lah urusan umat dan kehidupan ini digenggam, dan pada kaki-kaki mereka lah hidup dan mati umat ditentukan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, timbul pertanyaan di dalam benak kita, bagaimana kita sebagai generasi muda, harapan bangsa juga harapan mertua dalam menghadapi dampak negatif 4.0. Sebagai jawabannya, Imam Syekh Qutb dalam kitabnya As-Sarah Hayatu fil Islam memberikan kita solusi, yaitu dengan cara tarbiyatul fardiyah. Para generasi muda harus semangat dalam mempelajari ilmu, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat." Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap laki
Dewan juri yang arif dan bijaksana serta hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita untuk senantiasa semangat dalam mempelajari ilmu pengetahuan umum disertai memperdalam ilmu pengetahuan agama. Dikarenakan ilmuwan Albert Einstein juga pernah berkata, ilmu pengetahuan umum tanpa ilmu agama adalah lumpuh, dan ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta. Apabila kedua ilmu itu sudah saling melengkapi, maka cita-cita kita untuk menjadikan Indonesia yang maju di era 4.0 ini akan terwujud. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Dewan juri yang arif dan bijaksana serta hadirin rahimakumullah, semoga kita menjadi generasi yang berilmu, beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, jauh dari maksiat dan dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga kita menjadi generasi yang berilmu di masa 4.0 ini. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.